Berbagai macam jenis sayuran tersedia dan dikonsumsi setiap hari. Sayuran-sayuran ini ditanam oleh pemilik kebun kemudian dijual ke berbagai tempat. Salah satunya adalah pasar. Disinilah kebanyakan masyarakat membeli sayuran. Biasanya kegiatan ini berlangsung mulai pagi hingga siang hari. Tetapi tidak semua orang mempunyai waktu untuk pergi ke pasar, atau bisa juga karena jarak pasar yang jauh dari rumah. Orang-orang inilah yang kemudian memanfaatkan jasa orang lain untuk membeli sayur agar terhindar dari keramaian jalan dan juga dapat menghemat waktu. Salah satu yang ditunggu orang-orang ini setiap paginya adalah penjual sayur keliling. Sampai sekarang penjual sayur keliling sudah ada di mana-mana. Bahkan mereka mampu membentuk sebuah pasar kecil berpindah-pindah. Bahan-bahan yang dibawa selengkap pasar pada umumnya. Harganya pun tidak jauh berbeda. Hanya saja jumlah yang dibawa sesuai kemampuan si penjual sayur. Terkadang pembeli harus memesan 1 atau 2 hari sebelumnya agar bahan yang diinginkan dapat terpenuhi. Keberadaan para penjual sayur keliling memang sangat membantu. Hal inilah yang membuat kami tertarik untuk menelusuri kehidupan salah seorang penjual sayur keliling. Setelah menelusuri jalan-jalan kecil, kami melihat seorang ibu sedang merapikan dagangannya. Ibu Titi. Empat 45 tak. Jualan melica keliling. Ya sudah 5-6 tahunan yang lalu. Sama suami saya meninggal itu, habis itu aku jualan sayur. Setelah semua bahan sudah diletakkan di rak kecil, Bu Titik mulai melakukan pekerjaannya sebagai penjual sayur keliling. Satu persatu, rumah mulai dilewati. Biasanya ada beberapa pelanggan yang sudah menunggu. Ya punya anu sendiri aja, kita akan punya anak 2, jadi inginnya kasih makan anak gimana. Terus kan suami udah meninggal, jadi kita nggak punya penghasilan tetap, ya punya uang anu lah untuk memperpanjang uang, kita bikin jualan itu aja biar agak panjang uangnya. Karena saya nggak punya modal sih, modal saya ya sedikit, ya saya pakai itu apa adanya itu. Ya sampai 40, 30, 40 lah setiap harinya kalau habis gitu. Ya enggak, untuk saya sih nyewa sepeda di tetangga, jadi ya potong sewa sepeda, ya nanti sisa untuk makan. Satu hari 15.000. Begitulah, dengan menggunakan sepeda motor sewaan, Bu Titik menjalankan usahanya.
Terkadang penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membayar sewa sepeda motor karena modal hanya sedikit, hasil pun sedikit, walaupun bahan yang dibawa tersisa sedikit. Ya terkadang pernah sih waktu sayur lagi naik itu biasanya kan 500, sekarang kan 750 satu ikat itu, jadi saya agak sepi gitu, banyak yang nggak bikin sayur. Itu ada yang kembali lah gitu. Pernah juga, pernah tuh yang punya motor juga kita nggak bayar, lagian kita pas nggak punya untung, ini modal nggak kembali gitu ya, akhirnya besok kita jualan lagi gitu, terus ada untungnya lebih, kasih double gitu untuk sewa motornya gitu. Ya marah. Ya marah lah, pernah itu motornya diambil, katanya kamu niat jualan atau enggak, lagian jualan pas sepi gimana Pak, kayak gitu. Ya saya besok saya dobelin gitu lah, nanti terus dikasih lagi. Benar lah diambil, pernah itu motornya nggak dikasih. Susah gitu. Bu Titik terus bekerja menjual sayur. Tidak ada kata libur. Semua dijalani dengan sabar, dengan senang hati, dengan harapan-harapan untuk lebih baik di hari esok, dengan apa adanya. Walaupun panas ataupun hujan, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, demi anak-anak, demi menyapa para pelanggan. Saya sih nggak ada liburnya, kalau nggak capek sekali nggak libur. Ya wis terus aja jalan, tiap hari jalan gitu. Ya enggak lah. Memang itu udah kerjaan saya pikir ya udah kerjaan saya jalani apa adanya aja lah, dengan senang hati. Untuk anak, demi anak. Kalau saya sih dulu pernah mencoba ya ikut orang, tapi saya pikir gini, ikut orang kan saya masih punya tanggungan anak sekolah. Lagian anak sekolah itu kan tiap hari kita kasih sangu, kasih uang saku kan. Nah kalau kerja bulanan saya terus terang keberatan, karena kembalinya nunggu uang 1 bulan itu lama. Lagian nggak bisa untuk sangu itu, saku anak itu saya bingung nyarinya gitu. Jadi enak jual sayur gini aja, tiap hari entah 2.000 kan untuk jualan, untuk uang saku anak dapat gitu. Ya pasti ada sih susahnya ya, kalau banyak yang langganan udah kita kesiangan gitu kan, banyak yang udah beli di lain gitu ya, otomatis kembali masih ada gitu sayur-sayur itu. Jika sayur yang dibawanya tidak habis, Bu Titik berusaha mengolah bahan yang tersisa untuk dijadikan makanan siap saji. Kegiatan ini biasanya berlangsung selesai berjualan sayur keliling. Walaupun usaha mengolah bahan makanan ini keuntungannya lebih besar, tetapi karena modal yang dibutuhkan juga besar, maka Bu Titik hanya mampu membuat sedikit.
Terus saya mulai 22 tahun saya menikah, saya keluar dari Bunul ini. Terus setelah suami saya meninggal, kemarin itu tahun 2008 itu ibu saya minta saya pulang lagi ke sini gitu. Jadi setelah ibu saya pulang ke sini, 2 hari ibu saya nggak ada. Iya. Iya, ibu saya masuk rumah sakit. Saya disuruh pindah sini. Tahun 2008 Agustus 2008. Inginnya sih ya pagi jualan sayur, kalau ada modal ya buka sama di rumah gini gitu. Saya sih dulu memang senangnya gitu, buka dikit-dikit di rumah gini. Ya, bahkan anak-anak kecil-kecil gitu itu, terus sama pagi itu kan jualan sayur gitu. Karena modalnya udah gak ada, ya saya untuk jualan sayur aja. Ya secukup-cukupin Mas, untuk sekolah anak sama makan. Terkadang modal membeli sayur habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya Bu Titi meminta bantuan beberapa saudara atau tetangga agar dapat berjualan kembali. Memang Bu Titi tidak dapat menghindari hal tersebut karena kebutuhan hidup semakin tinggi sehingga keuntungan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidupnya. Belum lagi biaya sekolah anaknya yang juga meningkat. Ya sering lah. Ya sering kurang daripada saya terus terang aja memang masih banyak kekurangan saya. Untuk sekolah anak aja pasti. Ya minjem. Pinjem uang kakak saya sebelah ini, kakak saya pinjem uang di situ untuk modal. Kalau modal saya habis, saya pinjem uang di situ kakak saya. Ya tergantung, kalau memang modalnya nggak ada ya pinjem, pasti pinjem. Daripada saya diem aja nganggur, saya tambah nggak dapat apa-apa. Jadi saya kalau memang modal saya habis ya bilang pada kakak saya, Mbak, modalku entek, aku nyelang duitnya gitu ya, modal. Nanti kalau jalan saya cicil lagi gitu. Saya kembaliin, nggak bisa tiap hari saya kembaliin, entah itu 10 atau 15 tiap hari, nanti kan dari situ udah klop, jalan lagi, habis lagi pinjem lagi. Bu Titi juga berusaha sekuat tenaga untuk terus menyekolahkan anaknya. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika Bu Titi merasakan lelah.
ada, cuma sama yang kecil itu kelas 2 SMP. Harapan saya ya moga-moga anak saya bisa melanjutkan sekolah terus sampai dia soalnya anak saya itu cita-citanya tinggi. Terus saya kuat enggak biayanya. Dia maunya nanti lulus sekolah, mintanya kuliah, dia bisa kerja kantoran gitu. Iya, semoga saya kuat biayai anak saya. Ya alhamdulillah lah, saya masih lancar sekolahnya. Sampai sekarang ini masih lancar. Moga-moga. Selama ini pernah nggak Bu ada bantuan dari mana? Misalnya beasiswa anak atau apa? Enggak juga. Kemarin itu sampai ini gurunya itu, anak saya itu ditanya sama gurunya, karena ambil rapot semesteran kemarin itu kita nggak bisa ngambil karena belum bayar SPP 2 bulan. Kita nggak bisa ngambil. Terus gurunya itu bilang, yang satu nggak tahu wali kelas siapa gitu, namanya Bu Ambar atau tanya apakah nggak dapat bantuan dari sekolahan. Ibu pernah ke sana minta bantuan tapi nggak kasih, katanya nggak ada bantuan gitu, nggak ada. Ya udah, kita ya berusaha sendiri aja lah, biarin nggak sudah pernah saya ke sekolahan minta maju ke kepala sekolah, minta keringanan SPP gitu. Dan SPP-nya itu 75 1 bulannya. Terus kita minta bantuan, mungkin ada kepala sekolahnya kok nggak bisa ngasih, ya sudah nggak bisa ngasih ya nggak apa-apa, kita usaha aja, pokoknya kita niat sekolah, nanti pokoknya kamu sekolah harus belajar, ibu yang cari uang gitu. Namanya juga kendala. Sering kayak gitu? Ya. Seperti inilah keadaan rumah Bu Titik dengan menyewa tanah di sudut jalan, dibangun dari hasil berjualan sayur. Tidak ada yang istimewa dari rumah kecil tersebut. Dinding-dindingnya hanya terbuat dari triplek dan kayu-kayu. Lantainya masih beralaskan tanah, sementara atap terbuat dari seng. Sama sendiri atau Ngontrak tanah. Ibu yang bawa? Iya, bukan sendiri, sama anak saya itu minta tolong
kakak saya bantu ini untuk kan bisa begini. Walaupun sekarang ini banyak dibangun pasar retail yang mempunyai ruang lebih nyaman, tetapi hal tersebut tidak membuat Bu Titi merasa khawatir. Baginya pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada, walaupun pasar-pasar retail sudah semakin banyak. Dia pun merasa tidak tersaingi. Kesabaran dari Bu Titi inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang mereka membantu Bu Titi walaupun dengan hal-hal kecil. Ya, saya melihat itu sangat kasihan ya, karena suaminya sudah tidak ada, pertama. Terus kedua, dia masih sangat berusaha ingin menghidupi anaknya dengan menyekolahkan, dan sekarang masih ada yang di SMP. Itu yang makanya saya tunjuk ke sini itu supaya semua orang itu tahu bahwa orang itu kalau berusaha untuk membesarkan anak itu adalah yang paling bagus gitu, maksud saya itu. Sangat memprihatinkan. Ya saya kakaknya ya, enggak tega sebenarnya cerita Mbak. Suaminya udah meninggal, anaknya 2 kecil, tapi satu sudah rumah tangga, yang satu tinggal satu sekolah SMP sini Nurut Amal. Ya saya sebagai kakak, entah itu makannya entah apa ya, sedikit banyak itu kita ikut membantu lah. Ya, terima kasih Ibu, kami sudah diizinkan ya sedari tadi mengikuti aktivitas Ibu selama sehari. Ini ada pemberian dari pemirsa Dhamma TV, mohon diterima. Meskipun tidak seberapa, semoga bisa sedikit meringankan beban Ibu. Terima kasih. Mungkin ada ucapan yang ingin disampaikan kepada pemirsa Dhamma TV yang sudah memberikan bantuan ini, silakan Ibu. Terima kasih pada pemirsa Dhamma TV. Kami terima bantuannya, kami mohon maaf atas segala kesalahannya ngomong tadi, dan kami minta maaf sebesar-besarnya. Ya, terima kasih Ibu ya. Semoga Dhamma TV tetap untuk tayang, tetap tayang di TV ya. Oke, dan bagi Anda pemirsa yang mungkin ingin membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, Anda bisa kirimkan ke alamat yang tertera berikut ini. Beginilah salah satu fenomena usaha yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini masih memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, harapan saya sih kalau memang saya masih dikasih waktu untuk anak, semoga saya bisa membiayai anak saya dengan lancar. Saya sendiri bisa menjaga dia. Maksudnya nggak kerja terlalu memforsir di luar gitu. Bisa tahu anak terus di rumah. Ingin saya ya buka warung kecil-kecilan gitu di rumah ini. Jadi sampean habis jualan di luar,
Nah, buka sendiri di sini, di rumah kan bisa ketahuan anak terus gitu. Iya, ada sampingannya kan, kalau ada sampingannya di rumah kan lebih ada pemasukan lagi ya Mas. Setiap usaha yang kita lakukan pasti akan mendapatkan hasil jika kita mau bersabar dan tetap berusaha. Seperti itulah yang dilakukan oleh Ibu Suparti, tetap bersabar dan berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Demikian pemirsa Bodhicitta untuk kali ini, akhirnya Yohan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.